Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Trisari dari B419. Di sini saya akan menerangkan tentang APM atau MPM. APM atau MPM di sini adalah uji identifikasi untuk mengetahui jumlah populasi E. coli, mikroba atau coliform ya dalam makanan atau minuman yang kita konsumsi atau yang telah beredar di masyarakat. Cara kerjanya yaitu menggunakan 9 tabung reaksi dan 9 tabung Durham. Tabung Durham adalah tabung kecil, itu fungsinya adalah sebagai indikator apakah sampel tersebut berubah warna menjadi keruh atau ada gelembungnya. Di situ mengidentifikasikan bahwa benar mengandung positif E. coli, mikroba atau coliform. Dan prosedur cara kerjanya yaitu ada 3 langkah, yaitu uji penduga, uji penegasan, dan uji kepastian. Pada kita laksanakan uji penduga dulu ya. Di uji penduga ini kita melakukan pengenceran sampel yang akan kita uji. Misalnya nih, kita sediakan 3 tabung reaksi. Seperti biasa ketika kita melakukan pengenceran, kita tambahkan 9 mili Aquades masing-masing ya. Kita namakan di sini tabung 10-1, tabung 10-2 dan tabung 10-3. Di tabung 10-1 kita ambil sampel ya, kita teteskan 1 mili. Dari tabung 10-1 kita ambil 1 mili untuk diteteskan ke tabung 10-2. Dari tabung 10-2 kita ambil 1 mili ke tabung 10-3. Nah, inilah proses pengenceran. Selanjutnya kalau sudah melakukan pengenceran, kita lakukan ke uji penduga. Di sini uji penduga kita sediakan 9 tabung reaksi ya, dengan lengkap dengan tabung Durhamnya, tabung kecil yang dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Nah, dari kelompok dari 9 tabung ini kita bagi 3-3 ya. Kelompok A yaitu A1, A2, A3 kita namai kelompok B, B1, B2, B3, kelompok C, C1, C2 dan C3. Untuk kelompok A ya, kita tetesi sampel yang mengalami sampel pengenceran 10-1. Kita tambahkan 1 mili, 1 mili, 1 mili. Untuk kelompok B kita ambil sampel 10-2 ya. Kita tetesi 1 mili. Selanjutnya C juga begitu ya, kita ambil dari pengenceran 10-3, kita tetesin 1 mili 1 mili. Langkah selanjutnya yaitu medianya kita pakai media cair yaitu lactosebol ya. Kemudian kalau sudah ditetesi, kita langkah selanjutnya yaitu inkubasi ke dalam inkubator dengan suhu 30 derajat selama 24 jam atau 48 jam. Ketika mencapai 24 jam kita amati, jika tidak ada kekeruhan atau berubah ada gelembung-gelembung pada tabung Durhamnya, tidak ada, maka kita teruskan ke 24 jam ke depan. Kalau misalnya pada 24 jam ke depan itu kita amati tidak ada gelembungnya, warnanya tidak berubah keruh, maka ujinya sudah kita hentikan bahwa itu negatif koloni ya. Selanjutnya ketika sudah mencapai 48 jam, kita lihat ada perubahan warna ya, misalnya warnanya itu oranye merah, maka ini negatif. Dan di tabung Durhamnya tidak ada gelembungnya, maka negatif. Dan apabila ada yang warnanya kuning dan di tabung Durhamnya ada gelembung-gelembungnya, maka dinyatakan positif. Kalau sudah seperti ini, kita lanjutkan uji selanjutnya yaitu uji penegasan. Di dalam uji penegasan ya, kita menggunakan sampel media BGLBB ya. Media BGLBB, kepanjangan apa itu? Brilliant Green Lactose Backbone. Bentuknya cair ya. Seperti biasa sama di uji penugasan kita menyediakan 9 tabung reaksi dan tabung Durham ya.
Nah, pada uji penugasan ini, sampel yang kita uji, misalnya pada pengenceran 0-1 misalnya, 0-1 pada tabung A itu yang positif misalnya 2 tabung ini ya, yang positif 2 tabung ini, yang positif 2 tabung ini. Ya, ini nanti kita ambil satu saja, salah satu untuk melakukan uji penegasan. Ya, untuk diteteskan kepada kelompok A, sama ya. Selanjutnya, pada pengenceran tabung 10-2 kelompok B ada 2 positif. Ada 2 positif, maka kita ambil salah satu untuk kita teteskan ke dalam kelompok B pada uji penegasan. Ya. Dan di kelompok C yang positif, di kelompok C misalnya yang positif cuma 1 ya. Kelompok C cuma 1. Ya, kita ambil salah satu saja untuk diteteskan ke kelompok C ya. Dan diteteskan masing-masing 1 mili 1 mili ya. Pada kelompok B dari pengenceran 10-2 kita teteskan 1 mili 1 mili ya. Pada kelompok C juga begitu, yang positif ya, yang positif ya dari pengenceran 10-3 kita teteskan 1 mili 1 mili. Jadi cairan apa yang diteteskan ke tabung ini? Yaitu cairan yang positif tadi ya, yang positif tadi. Misalnya dari kelompok 10-1 yaitu kelompok A yang positif 1, ya kita ambil salah satu untuk diteteskan. Paham ya? Jadi kelompok B juga seperti itu. Yang kita teteskan adalah dari sampel 10-2, yang positif kan 2, kita ambil salah satu, kita teteskan 1 mili 1 mili 1 mili. Selanjutnya kalau sudah tertetesi semua ya, tertetesi semua, maka kita lakukan inkubasi, yaitu inkubator ya, inkubasi atau inkubator. Berarti pada suhunya lain, suhunya sudah 4 derajat Celcius dalam waktu 24 jam atau 48 jam. Kita amati ketika 48 jam ada perubahan warna misalnya warnanya keruh, maka dia positif. Dan kita lanjutkan ke uji kepastian. Nah, di sini ya, maaf, sebelum ke uji kepastian, ternyata yang positif ya pada kelompok A 2. Pada kelompok B 2 juga. Pada kelompok C kosong ya. Ini diuji penugasan, ternyata yang positif pada kelompok A 2 tabung A1 A2, pada kelompok B 2 tabung B1 B2. Nah, kalau sudah ada yang positif, kita lanjutkan kepada uji penegasan. Taunya positif dan tidaknya dilihat dari warna kekeruhannya dan ada gelembung-gelembung pada tabung durhamnya. Kemudian kita ke uji kepastian. Uji kepastian adalah uji terakhir. Di sini menggunakan media EMBI ya, yaitu kepanjangan dari eosin metil blue agar. Di sini sudah tidak cair lagi tapi menggunakan agar ya. Tentunya kita menyediakan suatu cawan Petri yang sudah disterilisasikan dengan sterilisasi basah, yaitu dengan menggunakan autoclave. Nah, di sini diinokulasikan dengan teknik sinabung T sesuai dengan sampel positifnya ya, dan kita inokulasikan menggunakan teknik sinabung yang di situ sudah ada media eosin metil agarnya ya. Selanjutnya kita inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius dengan waktu 24 sampai 48 jam. Kita amati hasilnya, ternyata di sini ada warna hijau metalik. Nah, disinilah ada positif koloninya ya. Kenapa warnanya hijau ya? Ini yang menyebabkan
metilen blue agarnya itu warna hijau. Nah, di sini menunjukkan ada koloninya, pasti ada koloninya atau E. coli-nya. Nah, di sini kita menginjak untuk menghitung MPN coliform dengan 3 tabung. Kenapa kita memilih yang ini? Kenapa yang 3 tabung? Karena kita melakukan pengenceran dengan 3 tabung. Jadi kita pilih tabel yang ada keterangannya 3 tabung. Nah, kita ingat pada uji penegasan yang positif tadi ya. Yang positif 220. Ya, yang positif tadi 220. Kita lihat di sini. Ya. Pada tabel ini 220. Nah, di sini ada angka 21. Ini menunjukkan bahwa mengandung E. coli 21 coliform pada uji penegasannya. Selanjutnya, kita akan menghitung MPN-nya dengan rumus seperti ini. Nah, di sini nilai MPN-nya diketahui bahwa sama dengan nilai MPN tabel kali 1 per pengenceran tabung tengah. Nilai tabel MPN kita ketahui, kita dapatkan bahwa dapat 21. Kita masukkan ke dalam rumus 21 dikali 1 per pengenceran tabung tengah. Pengenceran tabung tengah itu tadi kan 10-2 ya. Karena kita tadi kan pakai 3 tabung ya, 10-1, 10-2, dan 10-3. Nah, pengenceran tabung tengah kan 10-2. Kita tulis 10-2 ya. 21, 10-2 ditaruh di atas menjadi 100. Akhirnya kita dapatkan 2100 dengan satuan MPN per gram per mili. Ya. Ini satuannya dari tabel ini, MPN gram per mili. Jadi itu artinya mengandung koloni 2100 MPN per gramnya atau per milinya, seperti itu. Ya. Kalau misalnya memakai 5 tabung, ya, 5 tabung sama. Misalnya pada pada uji penduganya misalnya yang positif 22100. Maka pengenceran tabung tengahnya ya tengahnya ini. Nah, tengahnya ini pengencerannya berapa? Ini 10-1, 10-2, dan ini 10-3. Jadi ini kita ganti, kita masukkan menjadi 10-3. Seperti itu kalau kita menggunakan 5 tabung. Dan tabelnya pun nanti kita untuk mengetahui jumlah MPN-nya kita cari keterangan yang 5 tabung seperti itu. Sekian, terima kasih.